Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan struktur data hashing dan struktur data metrik untuk melengkapi ujian akhir mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mendemonstrasikan struktur data hashing terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menjalankan programnya terlebih dahulu. cd hashing, kemudian python hashTable.py. Nah, di sini setelah program dijalankan, program tersebut akan otomatis membuat 100 data random. Kemudian kita langsung saja akan menampilkan data tersebut dengan menu 4. Nah, di sini setelah data tersebut dibuat, saat menampilkan di sini terdiri dari indeks berjumlah 100 yang dimulai dari indeks 0. Kemudian indeks-indeks ini akan memiliki berbagai data. Kita akan menginputkan data, dipilih menu 1, kemudian kita akan menginputkan 50. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan mengecek data tersebut atau mencari data tersebut dengan memilih menu 3. Masukkan data yang dicari, kita akan memasukkan data 50 tadi. Nah, di sini outputnya adalah data ditemukan nilainya 50, indeks ke-50 posisinya yang pertama. Oke, kita akan mencari apakah benar data tersebut ditempatkan di bucket atau indeks ke-50. Kita akan memilih menu 4. Kita akan mengecek. Oke, sudah masuk ya. Berarti benar bahwa indeks ke-50 tadi, data ke-50 tadi dimasukkan ke indeks ke-50. Selanjutnya kita akan mencoba menginputkan data sesuai indeks yang kita mau. Misal di sini indeks pertama, di sini kan keterangannya tidak ada nilai datanya. Kita akan mencoba memasukkan data ke indeks ke-1. Kita akan menginputkan terlebih dahulu. Kita akan memasukkan data yang bernilai 101. Data berhasil ditambahkan. Kita langsung saja akan mengecek tabel hash-nya. Apakah 101 itu masuk ke indeks ke-1? Nah, berhasil ya. Data 101 masuk ke indeks 1. Kenapa bisa begitu? Karena di program saya ini saya menggunakan fungsi operasi modulo. Jadi gampangnya kita bisa menginputkan beberapa nilai dengan sesuai nilai indeksnya. Intinya nilainya yang diinputkan itu akhirannya harus sesuai dengan nilai indeksnya. Misal di sini indeks kedua nilainya adalah 202, 702. Kemudian di sini ada indeks ke-12 nilainya 312. Kita bisa menginputkan nilai yang lain yaitu 412, 512, 612. Itu secara otomatis akan masuk ke indeks ke-12. Oke, selanjutnya kita akan memilih menu 5. Jumlah data dalam hash table 102. Nah, di sini karena kita sudah menambahkan 2 data tersebut tadi ya. Kita akan menginputkan menu ke-6 yaitu menampilkan statistiknya.
Nah, di sini ada ukuran tabelnya 100, jumlah datanya 102, bucket atau indeks yang terpakai adalah 71, collisionnya 24. Collision itu apa? Collision adalah seberapa banyak indeks tersebut menyimpan data. Nah, di sini indeks ke-66, collisionnya ada 3, yaitu dia menyimpan data yang bernilai 966, 166, dan 66. Nah, itu disebut collision. Kita akan menampilkan menu collisionnya, tampilkan collision. Nah, di sini ada beberapa indeks yang memiliki collisionnya, ada 2, ada 3, dan lain-lain. Oke, kita akan out terlebih dahulu. Nah, mungkin itu demo dari struktur data hashing. Kemudian kita lanjut ke demo struktur data matrik ya. Hitam matrik Nah, saya sudah menjalankan program dari Matrix Operation ini. Di sini saya menggunakan mendemokan bahasa Python ya. Ketika program sudah dijalankan, kita akan menginputkan jumlah baris dan kolomnya sesuai dengan ketentuan UAS. Jumlah barisnya yaitu adalah 3 dan kolomnya adalah 3. Nah, kita akan menginputkan nilainya terlebih dahulu. Baris pertama yaitu 6, 4, dan 5. Baris kedua adalah 8, 7, 9. Baris ketiga adalah 2, 1, dan 3. Nah, setelah data setiap baris diinputkan, maka kita langsung masuk ke menunya. Yang pertama di sini ada menu urutkan matrik sesuai berdasarkan barisnya ya. Kita langsung saja masuk memilih menu yang pertama 1A. Nah, matrik yang sudah diinputkan tadi otomatis dibuat sesuai dengan menu yang pertama, yaitu mengurutkan setiap baris mengurutkan matrik secara baris. Nah, di sini matrik diurutkan secara baris secara terpisah dalam urutan menaik atau menurun. Nah, kemudian langsung saja kita akan menginput memilih menu B, menu 1B, yaitu mengurutkan matrik berdasarkan kolom. Nah, setelah hasil dari 1A tadi yang berupa matrik yang sudah diurutkan berdasarkan baris, hasil tersebut bisa langsung dieksekusi menu 1B, yaitu diurutkan berdasarkan kolom. Jadi sistem program di sini bersifat paralel ya. Ketika menu 1A sudah selesai, maka bisa langsung di-generate atau dibuat lagi menuju ke menu 1B. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. Ketika matrik sudah diurutkan berdasarkan kolom, kemudian kita masuk ke menu 2A, yaitu memutar matrik searah jarum jam sebanyak 1 kali ya. 2A. Nah, di sini matriknya sudah langsung terbuat, diurutkan secara searah jarum jam sebanyak 1 kali. Nah, ini cara kerjanya biasanya ini menggeser semua elemen dalam matriks searah jarum jam tepat satu posisi di sekitar cincin atau lapisan konsentris matrik.
cara kerjanya seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke menu 2B, yaitu putar matriks berlawanan arah jarum jam sebanyak 1 kali. Nah, ini hasil dari 2B tadi, yaitu menggeser semua elemen dalam matriks berlawanan arah jarum jam tepat satu posisi di sekitar lapisan konsentris. Kemudian kita masuk ke menu 2C, yaitu memutar matriks sebesar 90 derajat. Oke, di sini hasilnya. Ini cara kerjanya yaitu mentranspose matrik atau menukar baris dan kolom, lalu balik setiap baris untuk rotasi berlawanan arah jarum jam, transpose matrik dan balik setiap kolomnya. Nah, cara kerja dari menu 2C seperti itu. Kita akan masuk ke menu 2D, kurang lebih sama kayak menu 2C. Cuma di sini kalau menu 2D ini lebih besar nilai yang harus diputar, yaitu 180 derajat atau 2 kali 90 derajat. 2 kalinya 90 derajat. Kemudian kita masuk ke 3A. 3A yaitu menelusuri baris demi baris. Nah, ini biasanya untuk menu 3A ini mengunjungi setiap elemen secara berurutan baris demi baris. Biasanya menggunakan 2 loop bersarang ya. Loop luar mengulangi setiap baris dan loop dalam mengulangi setiap kolom dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita masuk ke menu 3B. Nah, di sini untuk menu 3B hasilnya seperti ini, yaitu dia mengunjungi setiap elemen secara berurutan, kolom demi kolom. Biasanya ini menggunakan 2 loop bersarang ya, seperti 3A. Loop luar mengulangi setiap kolom dan loop dalam mengulangi setiap baris dari atas ke bawah. Bedanya di sini kita menggunakan kolom dan diurutkan secara mengulangi setiap baris dari atas ke bawah. Kita masuk ke menu keempat. Nah, di sini menu keempat yaitu mencetak matrik dalam bentuk spiral. Dia menelusuri matrik dalam jalur spiral searah jarum jam dimulai dari sudut kiri atas. Selanjutnya kita akan masuk ke menu kelima, yaitu matrik transpose. Nah, di sini matrik transpose. Di sini dia membalikkan matrik tersebut melalui diagonal utamanya sehingga baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kurang lebih cara kerjanya dari menu kelima yaitu transpose matrik seperti itu. Nah, untuk menu keenam yaitu menginputkan matrik baru. Mungkin cukup sekian video demo dari struktur data hashing dan struktur data metrik. Apabila ada salah kata atau salah demo dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.